Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum pelajaran kali ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 4, subtema 1 dan 2, matematika menentukan dua bilangan pada penjumlahan dan pengurangan. Dan kali ini ada dua pokok pembahasan. Yang pertama, menentukan dua bilangan cacah yang jumlahnya sudah diketahui. Yang kedua, menentukan dua bilangan cacah yang selisihnya sudah diketahui. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, kita langsung lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu menentukan dua bilangan cacah yang jumlahnya sudah diketahui. Perhatikan penjelasan berikut ini. Cara menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Pertama, ketahuilah secara pasti jumlah bilangan yang sudah diketahui tersebut. Lalu yang kedua, untuk mengisi bilangan yang pertama, tentukan sebuah bilangan yang nilainya kurang dari jumlah bilangan yang diketahui. Dan yang ketiga, untuk mengisi bilangan kedua, jumlah bilangan dikurangi dengan bilangan pertama. Contoh, titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 100. Jumlah bilangan yang diketahui adalah 100. Maka sekarang kita akan menentukan bilangan yang pertama. Untuk menentukan bilangan yang pertama, ingat nilainya harus kurang dari jumlah bilangan yang diketahui. Artinya, nilainya harus kurang dari 100 sekarang. Di sini kita tuliskan 40, ya. Setelah itu, kita isi bilangan yang kedua. Untuk mengisi bilangan yang kedua, jumlah bilangan yang sudah diketahui, kita kurangi dengan bilangan pertama yang baru saja kita tentukan tadi. Jadi, 100 dikurang 40 sama dengan 60. Jadi sudah benar ya, 40 ditambah 60 sama dengan 100. Mempunyai bilangan 10. Ya, dua bilangan yang apabila dijumlahkan menjadi 10 adalah 9 tambah 1, 8 tambah 2, 7 tambah 3, 4 tambah 6, 5 tambah 5. Selanjutnya, misalkan kita mempunyai bilangan 150. Dua bilangan yang apabila dijumlahkan menjadi 150 adalah 100 tambah 50, 90 ditambah 60, 80 ditambah 70, 145 ditambah 5, 75 ditambah 75, dan masih ada bilangan-bilangan yang lain. Selanjutnya, mari kita kerjakan soal-soal berikut. Carilah bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik berikut. Soal pertama. Caranya berarti adalah 3786 dikurangi dengan 2354. Kita lihat, kita selesaikan dengan cara susun. 6 dikurangi 4 hasilnya 2. 8 dikurangi 5 hasilnya 3, 7 dikurangi 3 hasilnya 4, dan 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1. Jadi ketemu hasilnya 1432. Soal kedua, berarti tinggal mengurangkan 2780 dengan 1568. Kita kurangi sekarang. 0 dikurangi 8 tidak bisa meminjam depannya 8, tinggal 7. Depannya berarti tambah 1 ya, karena meminjam. Sekarang 10 dikurangi 8 hasilnya adalah 2, 7 dikurangi 6 hasilnya adalah 1, 7 dikurangi 5 hasilnya adalah 2, dan 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Jadi sudah ketemu hasilnya adalah 1230.
Selanjutnya yang terakhir, letaknya di belakang sekarang bilangannya, berarti 1800 tetap dikurangi dengan 600. Hasilnya adalah 0 kurangi 0 hasilnya 0, 0 dikurangi 0 lagi hasilnya 0, 8 dikurangi 6 hasilnya 2. Kemudian 1 tidak ada yang mengurangi, berarti tetap. Berarti hasil akhirnya adalah 1200. Bagaimana, sudah paham ya? Alhamdulillah. Ya, selanjutnya mari kita belajar soal cerita. Soal cerita pertama. Ayah membutuhkan 3.500 batu bata untuk membuat pagar di pekarangan rumahnya. Ia memiliki beberapa persediaan batu bata. Ia akan membeli lagi untuk melengkapi kekurangan batu bata tersebut. Tentukan perkiraan jumlah batu bata yang akan dibeli dan jumlah persediaan yang tepat. Kita lihat di sini ternyata jumlah batu batanya adalah 3.500. Berarti kita akan mencari dua bilangan yang dijumlahkan menjadi 3.500. Kita lihat, misalkan di rumah masih ada 3.000, maka ayah harus membeli 500 buah batu bata. Kemudian misalkan di rumah ada 2.500, maka ayah harus membeli 1.000 batu bata. Jika di rumah ada 2.000, maka harus membeli 1.500. Dan jika di rumah ada 1.000, maka harus membeli 2.500. Ya, itu hanya beberapa jawaban saja ya. Kalian bisa menentukan sendiri nanti. Soal cerita kedua. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya. Mari kita tentukan kemungkinan banyaknya hari Siti belajar di sekolah maupun di rumah. Ingat, dalam soal ini Siti menggunakan banyak waktu belajarnya di sekolah. Jadi banyaknya hari harus lebih banyak di sekolah. Kita tentukan sekarang. Misalkan di sekolah itu adalah 200 hari, maka di rumah pasti 365 dikurangi 200, hasilnya adalah 165 hari. Sudah benar ya, karena di sekolahnya lebih banyak daripada di rumah. Misalkan di sekolahnya adalah 210, maka di rumahnya adalah 155 hari. Kemudian jika 250 hari di sekolah, maka di rumahnya adalah 115 hari. Kemudian jika di sekolahnya adalah 300 hari, maka di rumahnya adalah 65 hari. Ya, jika dijumlahkan semuanya menghasilkan 365 hari. Bagaimana, sudah paham ya? Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu menentukan dua bilangan cacah yang selisihnya sudah diketahui. Langsung saja yuk kita lihat penjelasan berikut ini. Pada materi sebelumnya, kita sudah mengetahui cara menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Nah, sekarang kita akan menentukan dua bilangan yang selisihnya sudah diketahui. Kita ingat dulu ya, operasi hitung pengurangan adalah lawan dari operasi hitung penjumlahan. Langkah-langkah menentukan dua bilangan yang diketahui selisihnya yaitu yang pertama, untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan bilangan kedua, kurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Agar lebih paham lagi, sekarang mari kita mencoba menentukan suatu bilangan yang merupakan hasil selisih dari suatu bilangan. Misalkan kita mempunyai bilangan 20. Ya,
Bilangan pertama misalkan 40, maka bilangan keduanya adalah 20. Jika bilangan pertamanya 100, maka bilangan keduanya adalah 80. Jika bilangan pertamanya adalah 200, maka bilangan keduanya adalah 180. Jika bilangan pertamanya 220, maka bilangan keduanya adalah 200. Hasil pengurangan dari bilangan pertama dikurangi bilangan kedua sama-sama 20. Selanjutnya, misalkan kita mempunyai bilangan 1000, maka dengan mudah kita menentukan, misalkan bilangan pertamanya kita pilih 1100, maka bilangan keduanya adalah 100. Kemudian 1500, 500, kemudian 2000, maka bilangan keduanya adalah 1000. Dan misalkan 3000, maka bilangan keduanya adalah 2000. Hasil pengurangan dari bilangan pertama dengan bilangan kedua sama-sama 1000. Sekarang mari kita belajar bagaimana cara menentukan dua buah bilangan tersebut. Misalkan hasilnya adalah bilangan 200. Kita akan menentukan dua buah bilangan apabila dikurangkan hasilnya menjadi 200. Ya, caranya adalah, misalkan yang kita mau tentukan adalah bilangan yang paling depan. Maka kita pilih bilangan paling terdepan tersebut adalah bilangan yang lebih besar dari 200. Di sini kita ambil contohnya adalah 300. Setelah itu, untuk mencari bilangan satunya lagi, maka caranya adalah dengan mengurangkan antara bilangan depan yaitu 300 dengan hasilnya yaitu 200. Maka ketemu hasilnya adalah 100. Selanjutnya, jika bilangan yang ingin kita tentukan yang pertama adalah bilangan yang belakang, maka kita bebas untuk menentukan bilangan berapa saja di situ. Misalkan di sini kita contohkan bilangannya adalah 50. Maka untuk mencari bilangan yang selanjutnya atau yang pertama adalah dengan cara menjumlahkan antara 200 dengan 50. Ketemu hasilnya adalah 250. Bagaimana, sudah paham ya? Selanjutnya mari kita selesaikan bersama-sama soal-soal latihan berikut. Soal pertama, 5420 dikurangi titik-titik-titik sama dengan 3310. Karena yang diketahui adalah bilangan yang pertama atau yang depan, maka caranya adalah dikurangkan. 5420 dikurangi 3310. Ketemu hasilnya 2110. Soal kedua, 7800 dikurangi titik-titik-titik sama dengan 2435. Caranya sama, yaitu dikurangi 7800 dikurangi 2435. Ketemu hasilnya adalah 5365. Selanjutnya, titik-titik-titik dikurangi 2100 sama dengan 3310. Caranya kalau ini berbeda, yaitu dijumlahkan antara 2100 dengan 3310. Ketemu hasilnya 5410. Soal keempat, titik-titik-titik dikurangi 175. Hasilnya adalah 6235. Caranya sama dengan nomor 3, yaitu dijumlahkan 6235 ditambah dengan 175. Ketemu hasilnya 6410. Bagaimana, sudah paham ya? Alhamdulillah. Selanjutnya mari kita belajar soal cerita. Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas di dalam kelas tinggal sedikit. Sisa kertas hanya 40 lembar. Dari soal tersebut kita diminta untuk menentukan berapa persediaan awalnya, kemudian berapa kertas terpakainya. Kita lihat sisanya adalah 40 lembar. Kita tentukan. Misalkan yang kita tentukan adalah yang persediaannya atau yang bilangan awal. Misalkan persediaannya 50,
maka sisa kertas yang terpakai adalah 50 dikurangi 40, hasilnya adalah 10. Misalkan persediaannya adalah 60, maka kertas terpakainya adalah 60 dikurangi 40, hasilnya adalah 20. Kemudian misalkan persediaannya adalah 45, maka kertas terpakainya adalah 45 dikurangi 40, hasilnya adalah 5. Kemudian misalkan persediaannya adalah 56, maka hasilnya adalah kertas terpakainya 16. Alhamdulillah, penjelasan tema 4, subtema 1 dan 2 sudah selesai. Semoga bermanfaat ya dan mudah dipahami. Terima kasih. Demikian pelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Jika ada yang belum jelas atau kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih anak-anak semuanya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.